Jika kamu merasa gampang marah tanpa alasan yang jelas, sering keringetan di area selangkangan, susah tidur dan mendadak gatal di pintu belakang ketika malam, kamu mungkin terinfeksi cacing kremi atau kremian. Buat kamu yang belum tahu, kremian adalah infeksi cacing yang bisa bikin kamu garuk-garuk karena merasa gatal-gatal di pintu belakang, alias ujung dubur. Ini adalah infeksi cacing yang paling umum pada manusia, bahkan lebih umum daripada kutu rambut. Umumnya menyerang anak-anak dan remaja. Kegatalan ini disebabkan oleh pergerakan pinworm atau cacing kremi yang menggeliat keluar dari dubur kamu untuk meletakkan telurnya. Kenapa telurnya diletakkan di luar? Supaya mempermudah penyebaran. Jadi kremian bisa menular. Ya, bisa. Setelah sekian lama, setelah ratusan request, setelah research mendalam, sekarang saatnya kita bahas tentang cacing kremi. Jijik? Jangan dong, ini sains. Selamat Lebaran bagi kamu yang merayakan. Minal Aidin wal Faizin. Semoga liburannya seru dan menyenangkan. Ada drama? Itu biasa. Semoga dapat dilalui dengan lapang dada. Bicara tentang Lebaran, pastinya banyak hidangan yang bersantan. Ketupat sayur, rendang, opor, gulai, semur. Semur nggak ada santannya. Anyway, santan sepertinya adalah tema ikonik semua masakan pada hari Lebaran. Santan terbuat dari kelapa parut yang diperas. Kelapa parut katanya bisa bikin kremian. Katanya. Tapi, apakah benar demikian? Jika ya, apakah penyebaran cacing parasit ini ke manusia berasal dari kelapa? Jika tidak, lalu bagaimana awal penyebaran parasit ini hingga memilih manusia sebagai inangnya? Sebelum kita lanjut, saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang telah support Alam Semenit lewat donasi di Saweria. Hi Aba, Aangs Dita, akun teman, beli ikan di @pawongikan.jkt, tukang baterai B3, Nanda Safrizal, MP, Riot Sayang Lili, No Banteng, Kakak Akila dan Teteh Naima, Bintang 6, MNJ Makassar, @riwang_w3, Ritsuki Kagero, Olipiung Bolo-Bolo, Chandra Saleh dan Juragan Muntoys. Hai guys, Chandra Saleh di sini. Subscribe YouTube Chandra Saleh. Podcast ceritanya Jira seru loh. Tony 999, Rairel 07, Rairel 07, Arya dan Baim saingan nangis, @Java Gold Store, Master Egi, kesiangan sholat id, Arintek Lampung. Ini jadi saksi K, Badamanjunun, Agatan Isaac, Liora Etel Skincare, Apple Waxing Beauty Studio BSD, Atalah_ID, Liora Etel Glowing 14 hari, Paris Pauji, GNP Tires, Crescent Moon Nails, Ayah Hereva, Bismillah Jodoh Helena, Budi, Wiro Sableng, Sinto Gendeng, Wiro murid Sableng, Sinto guru gendeng, muridnya Sableng, gurunya gendeng, Biji Wijen, Orang Buton, Eja Halo, Alexa sayang Atun dan Yanto, Ivan Lawrence, Mukoyim, Zora anaknya Juan, Aku sayang Ica, anaknya Hari Armawan, Tica Kitchen, @Tica Kitchen, 10k saja, Andika Setio Aji, Tes Kreu, @Windah_topap, seseorang, bahas mamalia besar lagi dong, Cynthia Julia Aldi, Gara DTN 439, Badru Suka Irna Savenda, Nabila, Hans, Aksa Suka Paus Kepala Botak, Fajri sayang Sheila, Fotokopi Indi Pagar Alam, Sena Ucul Bocah Ciledug, Meleduk dan Virsi, Ibun, Fahmi masih sayang Ayu, 727, ketika kamu melihatnya, suaminya Sorosaki Hina, 19 Maret kepiting joget dan bababa. Enterobiasis atau kremian adalah penyakit parasit pada manusia yang disebabkan oleh human pinworm atau cacing kremi dengan nama latin Enterobius vermicularis. Dinamakan pinworm karena ujung ekor cacing betina lurus dan meruncing, menyerupai pin. Nah, untuk kamu yang sering komen, "Pin dong bang," ini aja buat kamu ya. Gejala kremian yang paling umum adalah rasa gatal di area dubur. Gatal ini disebabkan oleh aktivitas cacing yang berusaha keluar dan meletakkan telurnya di luar dubur. Penyakit ini menyebar di antara manusia melalui telur. Telur-telur ini diletakkan cacing dewasa di sekitar dubur dan dapat bertahan hingga 3 minggu di luar dubur. Telur-telur ini mungkin tertelan karena kamu nggak cuci tangan setelah garuk-garuk dan menyentuh makanan atau benda lain, atau menyebar melalui pakaian yang dikenakan oleh inang cacing parasit ini. Yang berisiko tinggi terinfeksi adalah mereka yang sering bertemu banyak orang, seperti anak sekolah, penjara, bahkan rumah sakit. Dalam keluarga,
Jika satu anggota keluarga terinfeksi cacing kremi, anggota keluarga yang lain sangat berpotensi terinfeksi. Hubungan seks dengan penderita kremian juga merupakan cara lain penyebaran telur cacing. Yang paling sering terjadi adalah autoinfeksi, yaitu ketika kamu menggaruk dubur yang gatal dan tidak segera mencuci tangan, lalu menyentuh makanan yang akan kamu makan, atau menghisap jari, atau menggigit kuku. Ini akan mengulang kembali siklus hidup cacing dari awal. Mungkin di antara kamu ada yang suuzon dan curiga kalau binatang peliharaan kamulah yang merupakan perantara penyebaran cacing ini. Jangan khawatir, cacing kremi adalah spesies yang spesifik. Mereka hanya menginfeksi manusia. Kemungkinan binatang lain untuk terinfeksi dan menyebarkan telur cacing ini sangat kecil. Jika kamu beruntung, kamu bisa melihat cacing tipis yang berukuran sekitar 1 cm ini keluar dari dubur dan menggeliat ke celana atau spray kamu di malam hari. Sementara telurnya sangat kecil dan hanya bisa dilihat di bawah mikroskop. Infeksi cacing kremi sangat umum terjadi di seluruh belahan dunia, dengan kasus tertinggi terjadi di India, Eropa Barat, Eropa Utara, dan Amerika Serikat. 1 miliar populasi manusia di dunia telah terinfeksi oleh cacing kremi, dan anak sekolah usia 5-10 tahun adalah golongan yang paling sering terinfeksi. Pada wanita, enterobiasis atau infeksi cacing yang parah dapat menyebabkan berpindahnya cacing ini dari dubur ke vagina, hingga ke uterus, tabung falopi, bahkan ke organ pelvis. Jika ini terjadi pada wanita yang sedang hamil, ada kemungkinan bayi yang dilahirkan juga terinfeksi oleh cacing ini. Namun, infeksi cacing ini seringkali tidak dianggap sebagai penyakit serius, karena dampak kesehatan yang mengganggu hanyalah gatal-gatal yang jika terlalu parah akan berkembang ke insomnia. Ini karena aktivitas cacing ini seringkali terjadi di malam hari, ketika kamu rebahan di tempat tidur. Jadi kalau kamu sering mengeluh insomnia, coba ingat, apakah dubur kamu gatal? Jika iya, mungkin kamu kremian. Anyway, melalui penelusuran dan penelitian, cacing kremi diyakini telah mempengaruhi umat manusia mulai dari sekitar 10.000 tahun yang lalu. Latar belakang sisa-sisa biologis yang digali dari situs arkeologi merupakan sumber utama pengetahuan tentang parasit yang ada pada zaman purba. Dan para paleoparasitologis dapat memanfaatkan sisa-sisa organik untuk mengidentifikasi parasit purba yang menginfeksi manusia dan binatang pada saat itu. Oleh karena itu, koprolit atau fosil sampel tanah penguburan, dan kadang-kadang benda lain yang ada di sekitar situs penggalian selalu menjadi bahan berharga bagi para paleoparasitologis. Penggalian kerangka wanita di situs arkeologi Molavi Street atau Jalan Molavi tidak hanya mendorong kembali keberadaan manusia yang hidup di Teheran hingga 7.000 tahun yang lalu, tapi juga menunjukkan fenomena infeksi cacing kremi tertua di benua Asia. Studi ini menunjukkan bahwa Enterobius vermicularis sebagai parasit paling purba dari leluhur kita. Parasit obligat manusia yang eksklusif ini ditularkan langsung dari individu ke individu, tersebar di seluruh dunia, dan sangat umum menginfeksi daerah yang beriklim sedang dan sejuk. Bukti infeksi cacing kremi pada populasi manusia purba telah ditunjukkan di berbagai situs arkeologi di benua Amerika, Eropa, dan Asia. Dulu, penularan Enterobius vermicularis diduga dapat terjadi secara airborne atau melalui udara. Tapi sekarang, penyebaran airborne dapat ditoleransi dengan baik oleh manusia. Toleransi ini diperkirakan telah berkembang di masa lalu, ketika manusia mulai menetap di gua-gua dengan aliran udara yang terbatas dibanding leluhur manusia yang nomaden atau mengembara dan tinggal di lingkungan terbuka. Sekarang, penyebaran cacing ini harus terjadi secara langsung dengan telur yang berusia kurang dari 1 minggu menempel pada kulit atau pakaian yang dikenakan. Kalau kamu main ke rumah teman kamu yang cacingan, terus duduk di sofa atau tempat tidur yang terdapat telur cacing, kamu bisa terinfeksi dari sana. Tapi pertanyaannya, sedang apa kamu di tempat tidur teman kamu? Di Iran, telur Enterobius vermicularis dan Oxyuris equi telah ditemukan dalam sampel tanah yang dikumpulkan dari situs arkeologi di tambang garam Shahrabat yang berusia antara 1.500 hingga 2.500 tahun sebelum Masehi. Selain itu, telur Siphakia ovellata, cacing yang umumnya menginfeksi tikus, juga telah ditemukan pada koprolit atau fosil dari hewan pengerat yang digali dari situs arkeologi yang sama. Situs arkeologi Jalan Molavi terletak di selatan Teheran, dekat Grand Bazar kota.
Situs ini menjadi sorotan luas di surat kabar dan siaran berita ketika pada tahun 2014, sepotong tembikar kuno ditemukan di tanah yang bersebelahan dengan proyek pembangunan saluran air dan limbah penduduk. Penggalian selanjutnya mengungkapkan kerangka manusia yang ditemukan dalam posisi meringkuk sedalam 4 meter di bawah permukaan jalan. Penanggalan termoluminesensi tembikar yang ditemukan di dekat kerangka memberikan 2 estimasi tanggal, yaitu antara 6.870 dan 6.950 tahun yang lalu. Sekitar 20 gram sampel tanah di area tulang panggul, tulang ekor, dan daerah sakrum dikumpulkan untuk studi paleoparasitologi. Hasilnya, ada telur yang sangat mirip dengan cacing oxyuris di sampel tanah tersebut. Sepintas, ciri-ciri morfologi telur sangat mirip dengan telur Enterobius vermicularis. Sebelumnya, temuan di pemakaman Guettarieh di timur laut Teheran memperkirakan keberadaan manusia hanya sekitar 1000 tahun sebelum Masehi. Tapi dengan temuan dari penggalian situs Jalan Molavi telah memperpanjang sejarah tempat tinggal manusia di Teheran hingga milenium kelima sebelum Masehi. Identifikasi parasit pada koprolit manusia dan binatang yang diperoleh dari situs arkeologi telah menjelaskan kondisi lingkungan, tingkat kebersihan, dan banyak kebiasaan manusia di masa lalu. Seluruh siklus hidup Enterobius vermicularis dari telur hingga dewasa terjadi di saluran pencernaan satu inang manusia. Perkembangannya berkisar antara 2 hingga 4 minggu atau 4-8 minggu. Enterobius vermicularis akan molting sebanyak 4 kali. 2 kali di dalam telur sebelum menetas, dan 2 kali setelah menetas sebelum menjadi cacing dewasa. Meskipun infeksi sering terjadi karena menelan telur yang berembrio, infeksi melalui inhalasi jarang terjadi. Ini karena telur harus menetas di duodenum atau bagian awal dari usus kecil. Kemudian setelah menetas, larva cacing kremi akan tumbuh dengan cepat hingga mencapai ukuran 140-150 mikrometer, lalu bermigrasi melalui usus kecil menuju usus besar. Selama masa migrasi, mereka akan molting sebanyak 2 kali seiring tumbuh menjadi cacing dewasa. Masa hidup cacing betina biasanya hingga 13 minggu, sementara cacing jantan hanya hidup sekitar 7 minggu. Setelah dewasa, cacing kremi jantan dan betina akan kawin di ileum atau bagian terakhir dari usus kecil. Setelah kawin, cacing jantan biasanya mati dan akan keluar dari tubuh bersama manusia. Sementara, cacing kremi betina gravid atau betina yang hamil akan menetap di ileum atau bergerak ke area sekum atau bagian awal dari usus besar, usus buntu, dan kolon, di mana mereka menempel pada mukosa dan bertahan hidup dengan mengkonsumsi isi kolon. Saat masa gravid atau masa hamil, hampir seluruh tubuh cacing betina menjadi penuh dengan telur. Pada satu individu, jumlah telur yang dikandung berkisar antara 11.000 sampai 16.000 butir. Setelah 5 minggu di tubuh inang, proses bertelur pun dimulai. Cacing kremi betina gravid akan bermigrasi melewati usus besar menuju rektum dengan kecepatan 12 sampai 14 cm per jam, menggeliat santai hingga akhirnya muncul dari dubur. Ia akan bergerak perlahan mencapai lingkar luar dubur, kemudian bertelur, mati, atau hancur karena digaruk kamu. Alasan lain betina keluar dari dubur adalah untuk mendapatkan oksigen yang diperlukan untuk pematangan telur. Sepertiga dari inang yang terinfeksi cacing kremi bisa jadi tidak menunjukkan gejala apapun. Tapi gejala utama pada kebanyakan inang adalah gatal di dalam dan di sekitar dubur dan perineum. Gatal akan sangat terasa terutama pada malam hari yang disebabkan oleh itu tadi, aktivitas cacing kremi betina yang tengah bermigrasi untuk bertelur di sekitar dubur. Aktivitas migrasi dan gumpalan telur ini akan membuat dubur kamu gatal. Zat lengket yang dihasilkan cacing saat bertelur juga akan menambah damage, membuat intensitas gatal menjadi bervariasi, mulai dari sensasi gatal yang agak menggelitik hingga nyeri akut. Rasa gatal tersebut akan menyebabkan inang terus-menerus menggaruk daerah sekitar dubur, yang selanjutnya dapat mengakibatkan iritasi kulit yang berakibat pada komplikasi, seperti infeksi bakteri sekunder, radang kulit, hingga radang folikel rambut. Gejala lainnya adalah sulit tidur dan gelisah. Sebagian besar anak-anak akan kehilangan nafsu makan, penurunan berat badan, lekas marah, ketidakstabilan emosi, dan mengompol. Cacing kremi tidak dapat merusak kulit, dan biasanya tidak bermigrasi dengan menembus jaringan. Namun, pada wanita, cacing ini dapat berpindah dari dubur ke vulva dan ke dalam vagina.
Dari sana mereka merayap ke lubang luar rahim, dan seterusnya ke rongga rahim, tabung falopi, ovarium, hingga ke rongga peritoneum. Ini dapat menyebabkan peradangan pada vulva dan vagina. Dampak lainnya adalah keputihan dan rasa gatal pada vulva. Pada beberapa kasus, cacing kremi diketahui juga bisa masuk ke uretra dan mungkin membawa bakteri usus bersamanya. Sakit dan nyeri ketika buang air juga ada kaitannya dengan infeksi cacing kremi. Pada penelitian yang dilakukan tahun 2000 hingga tahun 2005, ada korelasi yang signifikan antara infeksi cacing kremi dan infeksi saluran kemih. Penelitian lain menunjukkan bahwa 36% wanita muda dengan infeksi saluran kemih ternyata juga terinfeksi oleh cacing kremi. Jadi, selalu jaga kebersihan. Selalu ingat untuk cuci tangan sebelum dan setelah melakukan apapun. Karena sesuatu yang tidak terlihat bukan berarti tidak ada. Kamu mungkin sering mendengar mitos yang mengatakan, kalau kamu makan parutan kelapa, kamu akan merasa gatal di area dubur karena cacingan. Mitos ini sepertinya masih beredar hingga sekarang, khususnya di kalangan orang tua. Ada yang percaya, ada juga yang tidak, sehingga banyak yang penasaran dan bertanya-tanya. Benar nggak sih kalau makan kelapa parut akan menyebabkan keremian? Kemudian, ada juga yang bilang kalau kelapa, terutama minyaknya, justru menjadi obat untuk mengatasi infeksi cacing kremi. Jadi makin pusing. Yang benar yang mana ini? Dari artikel yang diterbitkan oleh Healthline, kelapa mengandung sifat antibakteri dan antivirus yang mungkin saja dapat membantu mengatasi infeksi cacing kremi. Kenapa mungkin? Karena cacing kremi adalah parasit yang tidak bisa diobati dengan antivirus atau antibakteri. Jadi meskipun minyak kelapa ada kandungan antibakteri atau antivirusnya, khasiatnya tidak terlalu efektif untuk menghilangkan infeksi cacing kremi. Tapi infeksi cacing kremi tetap harus diobati dengan obat cacing. Karena kalau tidak, infeksinya akan lebih parah dan justru bisa menginfeksi orang lain. Tidak ada pencegahan infeksi yang sepenuhnya berhasil tanpa bantuan disiplin. Ini karena prevalensi parasit dan kemudahan penularan yang cukup tinggi. Telur dapat terbawa melalui pakaian yang kotor, terbawa udara dan mendarat di furniture, mainan, dan benda lainnya. Stigma yang melekat pada keremian adalah penyakit yang biasanya dialami oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah. Tapi, pada strata masyarakat tertinggi, di mana status kebersihan dan gizi biasanya tinggi, keremian tetap bisa terjadi. Sehingga edukasi dan konseling terkadang diperlukan bagi orang tua yang kesal setelah mengetahui kalau anak mereka terinfeksi. Mereka mungkin tidak mengetahui kalau infeksi tersebut adalah hal yang cukup lazim. Tindakan pencegahan yang utama berkisar pada kesadaran dan kebiasaan akan kebersihan pribadi dan kebersihan tempat tinggal. Dengan terbiasa bersih, tingkat autoinfeksi setidaknya dapat dikurangi. Ini adalah salah satu alasan mengapa kita harus menjaga agar kuku tetap pendek. Mengapa kita harus tahu langkah-langkah mencuci tangan dan jari dengan tepat, terutama setelah buang air besar dan sebelum makan. Kalau kamu merasa gatal di sekitar dubur, mungkin ada langkah higienis yang terlewatkan. Biasakan selalu mencuci tangan. Mandi setiap pagi juga sangat dianjurkan untuk membasuh telur yang mungkin masih menempel di kulit. Jika memungkinkan, spray, selimut, pakaian tidur, dan handuk harus diganti setiap hari. Semua harus dicuci dengan baik dan dijemur di tempat panas untuk mematikan telur yang mungkin masih menempel. Jaga makanan agar selalu tertutup untuk membatasi kontaminasi telur parasit yang terbawa udara. Jangan menggoyang atau mengocok pakaian dan spray di dalam ruangan, karena telur dapat terlepas dan menyebar. Jangan tukar pakaian dan jangan berbagi handuk. Dan pastinya, jangan menggigit kuku atau mengisap jari. Pemberantasan total mungkin memerlukan dosis obat yang berulang hingga 1 tahun atau lebih, karena obat hanya membunuh cacing dewasa, tapi tidak dengan telurnya. Masih menurut Healthline, dosis tunggal mebendazole 100 mg dengan 1 pengulangan setelah 2 minggu dianggap paling aman dan efektif, dengan tingkat kesembuhan 96%. Mebendazole tidak memiliki efek samping yang serius, meskipun ada sedikit laporan akan adanya rasa nyeri perut dan diare setelah mengkonsumsi obat ini. Pirantel pamuat yang terkandung pada obat cacing kremi seperti RIS, Pin-X, dan Combantrin juga dapat membunuh cacing kremi dewasa melalui blokade neuromuskular dan dianggap sama efektifnya dengan mebendazole dan digunakan sebagai obat lini kedua
yang tersedia tanpa memerlukan resep dokter. Tapi untuk cacing kremi yang terletak di sistem genitourinary atau di area genital wanita, mungkin memerlukan perawatan obat lain. Konsultasikan dengan dokter untuk lebih amannya. Selalu ada celah yang memberikan kesempatan pada suatu organisme untuk bisa bertahan hidup. Cacing kremi telah menemukan celah khusus di tubuh manusia, memanfaatkan kelalaian manusia akan kebersihan dan hidup subur dalam celah yang terlalaikan tersebut. Mulailah dari yang kecil. Biasakanlah cuci tangan. Sebelum makan cuci tangan, setelah makan cuci tangan, dari luar rumah cuci tangan, apalagi setelah cebok, wajib cuci tangan. Dari cacing kremi, kita belajar kalau kebersihan diri bukan hanya bermanfaat untuk kamu sendiri, tapi juga untuk orang terdekat kamu. Dan dengan terbiasa bersih, berarti kamu menghargai diri kamu sendiri dan orang-orang di sekitar kamu. Karena kamu pastinya juga nggak pengen kan deket-deket orang yang nggak higienis. Jadi, kebersihan pangkal kesehatan itu memang benar banget. Mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Jangan lupa senyum tiap hari. Terima kasih telah menonton sampai menit ini. Saya sangat-sangat menghargai segala support yang teman-teman berikan kepada Alam Semenit. Jika ingin tahu lebih banyak tentang subjek pembahasan dalam video ini, cek deskripsi video. Di sana teman-teman bisa menemukan segala jurnal, literatur, dan referensi saya dalam menyusun naskah. Kepada teman-teman yang baru subscribe, selamat bergabung. Kepada teman-teman yang telah memberikan super thanks, terima kasih. Semoga apa yang disajikan Alam Semenit bisa membawa manfaat bagi kita semua. Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit, like video ini dan share. Karena like dan share dari kamu akan membantu perkembangan channel ini. Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.